Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Thank you banget ya buat kalian nih yang udah ngeluangin waktunya buat join di livecast Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7. Hari ini kita bakal ngangkat tema yang nggak biasa dari sebelumnya karena kita bakal ngangkat tema yang spesial memperingati Hari Musik Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Juni ini Sobat 7. Nah, pastinya kalau ngomongin tentang Hari Musik, kita juga bakal ngedatengin bintang tamu atau narasumber yang merupakan seorang musisi yang kalau kita ngomongin tentang skill, tentang pengalaman, tentang jam terbang, ini udah nggak diraguin lagi kapasitasnya. Dan selain itu, kita juga bakal kasih info ke kalian tentang salah satu event yang wajib banget nih buat masuk ke wishlist event yang harus kalian datengin di tahun 2021 ini. Kira-kira kayak gimana sih eventnya? Kita tonton dulu ya video yang satu ini. Yang dapat menyatukan kita, salah satunya dengan musik. It is the music of my country. It is the music of my country. My country, oh my country. It is the music of my country. My country, oh my country. It is the music of my country. My country, oh my country. It is the music of my country. Country. Itu dia Sobat 7 event korelasi yang diadain spesial untuk memperingati Hari Musik Sedunia tanggal 21 Juni 2021. Dan tadi kalau kalian perhatiin juga udah ada dua orang yang berperan untuk mensukseskan event ini dan terlibat langsung dalam event ini. Yang pertama ada Mas Dewa Bujana dan juga Dimas Pradipta. Halo, selamat sore Mas Buj dan juga Mas Dimas. Halo sore Mas Sandi, Mas Dimas, Mas Bujana. Waduh, ini gimana nih kabar hari ini? Kayaknya lagi cerah ya, lagi oke ya, sehat-sehat kan ya? Sehat-sehat. Sehat terus. Sehat-sehat terus ya pastinya ya, apalagi udah mau ada event korelasi ini. Anyway, kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Bujana, Mas Buj sama juga Mas Dimas. Tapi sebelumnya mungkin ke Mas Buj dulu ya. Mas Buj, dulu kan pengen tahu nih kita nih, dulu awalnya gimana sih bisa tertarik dan juga menggeluti musik gitar gitu Mas? Ada cerita-cerita yang bisa di-share nggak sih ke Sobat 7 tentang awal mulanya ketertarikannya? Yes, mungkin saya cuman dulu karena kepengen saya kepengen main gitar karena di daerah saya, di kampung saya waktu itu nggak banyak orang main musik sih waktu itu. Jadi ketika kakak saya bawa poster-poster majalah Indonesia zaman dulu, banyak musisi waktu itu ada Yan Antono, Benny Subadja, jadi saya kepengen banget gitu. Gara-gara lihat poster doang, saya pengen seperti itu gitu aja. Norak banget memang sih sebetulnya. Tapi emang keluarga ada basic musisi gitu nggak sih Mas Buj? Nggak, keluarga saya sama sekali nggak ada. Keluarga saya semua lingkungannya adalah hakim, jaksa gitu. Mungkin saya anak pungut kayaknya mungkin. Waduh. Tapi anak pungut yang berhasil mungkin ya Mas ya. Dan berarti motivasinya sesimpel ngelihat musisi itu keren di poster gitu Mas Buj? Iya, gara-gara cuma lihat foto gitu ya. Kalau sekarang mungkin foto, kalau sekarang di internet mungkin ya. Oh, orang megang gitar gitu. Jadi saya kepengen aja gitu. Oke, tapi sekarang nyangka nggak sih kalau ternyata sekarang Mas Bud juga udah masuk ke poster-poster ke internet dengan artikel yang banyak, akan nyangka nggak Mas sebenarnya kalau kita flashback ke zaman dulu? Ya pastinya nggak nyangka karena dulu saya nggak tahu kalau ada internet sekarang kan. Oke, iya juga sih. Pastinya perkembangan ini kan kita nggak tahu dulu, tiba-tiba ya sekarang musik aja dari zaman kaset kita ya, kaset terus dari pita terus jadi digital, jadi CD aja sekarang udah nggak ada yang pegang lagi, nggak pernah ada yang nyangka, nggak tahu nanti apa lagi gitu, nggak pernah ada yang nyangka sih dalam mungkin sama kayak semua orang nggak pernah ada yang nyangka bakal ada COVID ini, itu ya semua berjalan aja gitu. Oke, yang penting kita melakukan secara maksimal ya Mas Buci ya. Oke, sekarang kita mungkin pindah ke Mas Dimas nih. Mas Dimas, kalau sejarah dari lu sendiri nih waktu masih kecil, apakah
lo emang udah tertarik dari musik dari kecil atau gimana sih, boleh diceritain nggak? Oke. Dulu mungkin waktu kecil orang tua tuh banyak ngelesin ya, maksudnya waktu kecil kasih aktivitas gitu. Jadi gue nggak starting sebagai pemain drum dulu. Jadi Oke. dulu dikasih pemain. Sempat belajar gitar klasik, sempat belajar piano gitu. Cuman satu kali inget banget dulu ngeliat Phil Collins. Wah gila keren banget dia bisa nyanyi sambil main drum. Oke. Nah, ini nggak bisa nyanyi, jadi ternyata bisa main. Saya tertarik di drumnya gitu. Jadi ya dari sana akhirnya les drum. Terus dulu saya sempat ngeles di salah satu sekolah namanya Indonesian Youth Orchestra (IYO). Nah jadi dulu saya banyak main orkes sebenarnya. Jadi dulu saya sempat tergabung di Twilight Youth Orchestra sampai ke bawah sampai sekarang. Terus akhirnya saya sekolah musik. Akhirnya sampai hari ini ternyata saya decide untuk jadi musisi gitu. Dulu waktu saya masih kecil saya lihat sering banget nonton Mas Bujana di TV. Oke. Wah, jadi ketahuan tuanya dong. Jadi kebongkar nih kedoknya ya. Oke. Kalau Mas Bujana selalu sumuran rasanya. Asik. Karena enak diajak ngobrol ya, untuk bertukar diskusi juga masih enak ya Mas ya. Oke, tapi Mas Dimas, ada nggak sih alasan khusus kenapa lu tuh pilih instrumen drum untuk lu geluti bahkan sampai lu sekolah ya? Sekolahnya khusus drum atau gimana tuh waktu itu? Terus drum, jadi dulu tahun 2007 habis lulus SMA sempat sekolah di Amerika namanya Musicians Institute di Hollywood. Sempat sekolah drum selama 1,5 tahun. Habis itu selesai dari sana kayaknya belum cukup, akhirnya saya sekolah lagi di sini di UPH selama 4 tahun. Oke. Dan di UPH ngambilnya? Sebenarnya dulu namanya Performing Art and Production Management. Sebenarnya dibilang nyambung nggak nyambung ya, cuman mungkin saya bisa ngelihat musik dari sisi produksi yang maksudnya nggak cuma sekedar performance, ternyata banyak aspek musik itu yang menarik, yang ibaratnya sangat menentukan sebuah performance gitu. Oke, berarti saling support lah ya antara ilmu yang lo dapetin di Amerika sama yang ambil di Indonesia kayak gitu. Nah, terus kita pindah lagi ke Mas Bujana nih. Kalau kita perhatiin nih, dari setiap performnya Mas Bujana, terus juga dari koleksi-koleksi gitarnya Mas Bujana, itu kan gitarnya juga gitar-gitar yang bisa dibilang anti mainstream, Mas. Orang-orang bilangnya kayak gitu. Ada yang dilukis, ada yang diukir, atau mungkin ada model-model lain juga. Nah, kenapa sih Mas tertarik gitu mengkoleksi atau mungkin mempunyai gitar-gitar yang seperti itu gitu? Saya dari awalnya sih dulu waktu main band di SMA ya, saya tuh nggak pengen pakai Stratocaster, nggak tahu ya, gara-gara mungkin ngelihat Oma Irama waktu itu pakai Stratocaster ya. Wah, kita nggak pengen jadi Oma Irama gitu. Okay. Jadi sampai sekarang kita nggak pernah pakai Stratocaster, tapi ternyata saya kena karmanya. Ternyata waktu di Gigi saya pakai Steinberger yang dipakai Oma Irama, jadi pakai gitar buntung terus sampai sekarang. Jadi ya seperti itu. Itu saya pengen pakai gitar memang yang yang nggak umum aja gitu. Dan kalau yang soal dilukis itu adalah bagian dari pertemanan saya dengan para perupa. Di luar saya bergaul dengan para musisi, saya banyak sekali punya teman pelukis, entah gimana, terus mereka ternyata mau merespons koleksi gitar-gitar saya dilukis. Jadi itu adalah bagian dari kenangan saya dengan para perupa itu. Jadi mungkin jadinya jadi double ya, koleksi juga, tapi ada lukisan para maestro di seluruh Indonesia juga gitu. Oke, tapi setuju nggak nih Mas Buj, kalau ternyata impact dari semua itu adalah budaya Indonesia jadi lebih dikenal juga lewat gitar yang Mas Buj punya gitu? Saya nggak tahu juga ya, tapi memang kayak salah satu gitar saya yang diukir itu kan diukir dengan tema Saraswati. Memang yang ngukir ada, tapi idenya tetap dari saya. Saya kepengen ada tema seperti ini gitu. Karena saya selalu bawa itu dulu kemana-mana. Kalau itu dianggap jadi, saya nggak tahu kalau di dunia ya, tapi kalau di Indonesia mungkin saya pernah syuting di Belitung ya, di Bangka Belitung. Anak-anak kecil tuh nanyain kok nggak bawa yang diukir gitu. Ya saya pikir mereka jadi banyak tahu karena sering saya pakai itu di video klip mungkin jadi tahu. Tapi kalau di luar saya nggak begitu tahu ya. Kalau misalnya mereka tertarik mungkin karena ngelihat ukirannya, bukan ngelihat gitarnya aja mungkin. Ukirannya kan sangat ada balinya gitu. Oke. Tapi bisa dibilang jadi ciri khas juga nggak sih Mas Bujana, gitar-gitar itu? Mas Bujana banget nih gitu.
Ya mungkin ya saya dulu pakai gitar Parker lama, banyak orang bilang ya itu semacam pegang senjata saya semacam itu. Oke. Ya mungkin saja seperti sekarang saya lebih banyak pakai gitar headless karena saya memikirkan soal perjalanan aja, naik pesawat semuanya bisa dengan dibawa dengan ringan, semuanya lebih simpel aja, nggak pengen bawa yang karena buat saya akhirnya alat itu kan datang dari, memang alat itu penting tapi yang paling utama adalah orang di balik itu kan gitu. Jadi saya rasa pakai alat apa aja sama aja, jadi saya nggak memikirkan harus gitar yang seperti apa, yang kecil pun nggak apa-apa gitu. Oke, mantap. Nah, terus sekarang kita pengen denger cerita Mas Dimas juga nih. Waktu itu kan kuliahnya di luar negeri, ibaratnya dia anak rantau gitu kan, Mas. Ada apa ya? Mungkin keinginan atau pencapaian atau apa ya? BM lah istilahnya anak zaman sekarang tuh banyak mau gitu. Tentang alat atau mungkin part-part dari alat musik drum yang kepengen dipunyai gitu, dimiliki. Ada nggak Mas cerita-cerita gitu? Mas Dimas, saya potong dikit. Mas Oke. Dimas ini kalau boleh saya tambahin, Mas Dimas selain drummer adalah mungkin salah satu sound engineer yang terbaik yang kita punya. Jadi itu poin yang harus diangkat juga karena banyak drummer di Indonesia tapi nggak banyak juga yang terlibat sebagai sound engineer gitu. Oke. Silahkan diteruskan. Oke. Thank you Mas Butch, ini thank you banget. Mungkin dulu waktu saya sekolah ya namanya jadi anak rantau ya, jauh dari keluarga, maksudnya dengan belajar ibaratnya bukan cuma jadi musisi tapi belajar tentang ya menghidup lah gitu. Dulu tuh saya pengen banget punya cita-cita tuh koleksi snare sebenarnya. Kalau Mas Butch itu punya gitar, saya tuh seneng banget koleksi snare dari dulu. Jadi, nah cuman dulu waktu di Amerika kasarnya saya nggak punya uang, nah jadi dulu saya bercita-cita cuma satu, sebelum saya pulang dari sini, saya pengen beli satu snare yang saya bawa sebagai, ya mungkin ini memento dan ini cerita saya dalam proses hidup saya. Nah, snare-nya ada, mereknya itu dulu DW. Nah, jadi saya punya bawa satu dan sampai hari ini saya nggak pernah mainin. Saya cuma taruh, saya simpen, karena itu jadi kayak cerita aja gitu. Nah, itu sebenarnya starting saya mulai ngumpulin snare satu-satu gitu. Sampai sekarang masih ada snare-nya? Oke. Nah, tadi juga sempat di-mention kalau Mas Dimas adalah seorang sound engineer atau mungkin bahasa Indonesianya penata musik ya Mas, bener nggak sih? Dibilang penata suara lebih tepatnya. Oh, penata suara. Penata suara, oke. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas, apa aja sih job desk dari seorang penata suara gitu? Mungkin banyak Sobat 7 yang masih asing tuh dengan istilah itu, seperti itu. Oke, penata suara itu sebenarnya saya mungkin bisa bagi jadi dua ya, dalam arti untuk lebih ke recording atau lebih ke live sound. Nah, kalau live sound tuh biasanya kalau misalkan sebuah band gitu, dia perform live di dimanapun, biasanya ada seorang penata suara itu yang kalau kita bilangnya di orang musik megang FOH yang ngebalance musiknya supaya penonton itu bisa menikmati musiknya dengan maksimal. Nah, kalau di recording, penata suara itu adalah orang yang ibaratnya diberi tugas untuk menyatukan semua instrumen yang sudah direkam menjadi satu kesatuan, sehingga kembali lagi kalau kita bicara musik produksi, di situ ada produser, ada musisi, ada banyak banget orang-orang di baliknya. Nah, semua intensi yang dibikin sama produser dan musisi itu bisa nyampe ke pendengar. Simpelnya seperti itu sih, yang nggak terlalu teknikal ya gitu. Oke. Berarti seorang sound engineer itu juga terlibat dari pra-produksi, saat proses produksi sampai pasca produksi juga terlibat terus ya Mas ya? Benar. Sebagai recording engineer waktu dia sebelum produksi, dan sebagai kalau di post-nya bisa dibilang mixing atau mastering engineer. Oke, itu mungkin ilmu baru nih buat Sobat 7 yang masih asing lah dengan istilah ini. Dan ngomong-ngomong, sekarang kan masih dalam suasana suasana pandemi juga lah, dan kita yakin ini punya dampak buat semua orang seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat sisi positifnya, yang aku kepoin dari Instagramnya Mas Bujana gitu kan, ini menurut aku ada dampak positifnya dari pandemi karena ada banyak banget orang yang berbakat yang bisa berkolaborasi sama Mas Bujana lewat aplikasi, lewat sosial media dan diposting di feed Instagramnya Mas Bujana nih. Nah, Mas Bujana nganggap itu sebagai mungkin bakat-bakat dari mereka tuh emang bakat-bakat yang keren nggak sih Mas? Dan ternyata didapetin dari secara virtual ini gitu, maksudnya ada pendapat
dari Mas Bujana nggak sih tentang bakat-bakat mereka? Ya, awalnya saya cuma pengen share sepotong dari single lagu dari album terbaru saya sih. Cuman itu karena ada medianya sekarang adalah Instagram dan yang lainnya. Terus saya coba bikin challenge seperti teman-teman yang bikin lebih dulu gitu. Oke. Ternyata dari situ saya melihat memang yang paling unik adalah yang banyak banget kan kemarin sampai sekitar hampir 400 atau 300 lebih ya gitu yang ikut, yang memang nggak semua saya masukin di feed karena ternyata capek juga nge-repost gitu loh. pekerjaan yang buang-buang waktu. Tapi hal yang positif adalah seperti itu tadi yang Mas Andi bilang, banyak sekali musisi yang saya nggak nyangka lihat ada yang umur 8 tahun, 8 tahun. main ya musik. Bukan saya bilang musik saya susah, tapi buat umur segitu gimana ya caranya main gitu. Tapi kok dia santai mainnya. Sedangkan saya sendiri kesulitan mainnya kadang-kadang. Jadi saya melihat perkembangan zaman itu sangat jauh berubah gitu dari ya nggak usah dari zaman saya, mungkin Mas Dimas bisa nambahin nanti dari zaman teman-teman angkatan Dimas siapa dan lagi dengan anak-anak sekarang yang ya itu saya bilang tadi umur 8 tahun, 10 tahun atau 12 tahun, drummer, gitaris, pemain bass, main keyboard nggak banyak memang saya lihat ya, tapi itu instrumen itu banyak sekali. Terus ada juga pemain saksofon yang dulu kayaknya bisa dihitung cari pemain saksofon yang bagus gitu, yang tone-nya bagus. Ini udah muncul kok hebat-hebat banget gitu. Saya justru malah dengan membuat challenge itu buat saya belajar banyak. Saya belajar banyak untuk ya koreksi diri seperti itu, karena istilah senior itu nggak ada jadinya gitu loh. Jangan merasa senior itu adalah hebat, nggak juga gitu. Kita yang lebih senior itu cuma lebih dulu lahir aja, lebih pengalaman banyak mungkin, tapi harus banyak belajar dari yang lebih muda. Kalau menurut saya sih gitu. Jauh banget banyak yang didapat dari apa namanya melihat anak-anak muda sekarang gitu. Berarti Mas Bujana sangat mengapresiasi dan juga sangat respect lah ya sama anak-anak muda yang punya bakat itu gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau dari Mas Dimas sendiri nih Mas, ngomongin tentang pandemi gitu kan, ya sisi negatifnya mungkin ada lah ya. Tapi yang Mas Dimas rasain sendiri, sisi positif dari pandemi apa sih Mas? Menurut saya sisi positifnya mungkin selama ini kan kita kalau sebagai musisi kita apa namanya, semua itu interaksinya kan biasa langsung. Kalau kita latihan langsung, rekaman langsung bareng gitu kan, memang ada ibaratnya masih punya magicnya. Cuman menurut saya pandemi ini kita terbantu oleh teknologi kayak contoh kayak Zoom atau kita bisa kolaborasi secara virtual yang misalkan Mas Bujana bikin gitu. Itu menurut saya positif pertamanya sih. Karena menurut saya perkembangan setelah ada post internet ya, karena saya ibaratnya hidup di era internet akan menuju sampai akhirnya sekarang udah ada YouTube, banyak banget digital platform, informasi itu sudah banyak banget dan nyampe cepat. Menurut saya itu salah satu yang membuat yang kalau kita lihat generasi-generasi baru sekarang secara permainan musik ya itu luar biasa banget gitu, karena mereka bisa dengar sesuatu yang ibaratnya mungkin waktu saya dulu harus nyari DVD-nya kemana aja susah banget gitu. Kayak dulu saya pengen banget nonton video Dave Weckl, saya harus nyari DVD-nya susah banget. Sekarang kita buka YouTube udah ada semua gitu kan. Nah menurut saya itu salah satu yang jadi bisa digunakan oleh banyak orang, dan informasi itu membuat kemajuan musik kita tuh semakin maju gitu. Kalau bisa dibilang saya sekarang udah biasa banget ngeliat ada anak kecil yang mainnya wow bisa begini, karena memang itu jadi hal yang kayak umum ya Mas Bujana ya. Kadang saya juga kaget ngeliat, tapi ya udahlah gitu karena informasi itu udah nyampe cepet banget ibaratnya. Oke, itu apa yang mungkin impact positif yang dirasain sama Mas Dimas sama Mas Bujana. Nah, ngomongin tentang karya project yang sekarang lagi dikerjain atau mungkin lagi digeluti nih. Mungkin ke Mas Bujana dulu ya. Boleh diceritain nggak sih Mas Bujana, sekarang ini lagi concern buat ngerjain project apa? Ya, sejak pandemi tahun lalu ya, akhirnya saya ngerjain yang virtual gitu, dan akhirnya mulai bulan September atau Agustus September tahun lalu
karena saya memang tiap setahun 2 tahun bikin album solo yang biasanya biasanya saya live recording di luar gitu dengan musisi-musisi di sana. Kali ini karena nggak memungkinkan pergi, saya rekaman dengan mengirim data dengan remote recording. Jadi saya menyelesaikan album itu ini harusnya sih akhir bulan ini sudah rilis dan tetap berupa fisik CD, vinyl dan kaset juga. Jadi saya tetap mengeluarkan fisik seperti itu dan digitalnya juga tentu ada. Jadi itu yang saya lakukan karena saya rasa dengan kondisi pandemi kita berkarya dari rumah juga sebetulnya sih lebih nyaman karena nggak harus pergi. Kadang-kadang kita kalau sebelumnya gitu saya rekaman misalnya bikin lagu, bikin project gitu untuk selalu banyak tertunda waktunya, harus pergi. Keluyurannya tuh lebih banyak. Dengan begini kita lebih banyak di rumah dan menyelesaikannya dengan lebih nyaman gitu. Oke. Ya itu aja yang saya kerjakan sekarang. Berarti ini ibaratnya proses remote recording pertama yang pernah Mas Bujana lakuin gitu ya Mas ya? Ya, untuk album solo ini yang pertama saya lakukan jarak jauh. Jadi karena saya ngirim data dan akhirnya semua 5 lagu itu selesai dengan beberapa musisi ya yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, albumnya sendiri udah boleh dikasih bocoran nggak sih Mas? Judulnya apa? Ada berapa single? Gitu. Albumnya saya beri judul Naurora. Jadi saya beberapa album terakhir saya akan selalu menggabungkan 2 nama semacam Dawai in Paradise, terus Joget Kayangan, terus Zentuari. Yang ini saya beri judul Naurora. Saya ambil dari New Aurora. Jadi New dan Aurora. Ya, saya berharap nanti kegelap. Sekarang dianggap gelap, nanti auroranya semoga lebih terang semuanya itu. Dan ada 5 lagu, singlenya sudah keluar secara digital, ada 3 lagu yang sudah keluar, termasuk yang dimainkan nanti di acara korelasi ini, berjudul Swarna Jingga. Oke, di single Swarna Jingga ini juga kan Mas Bujana juga kolaborasi sama musisi dari luar ya Mas ya, ada Dave Weckl, ada Jimmy Johnson, dan juga Mateus Asato gitu. Nah, ada nggak sih Mas alasan-alasan khusus kenapa pilih buat kolaborasi bareng sama mereka? Karena kan kalau kita tahu nih mereka kan juga ibaratnya beda generasi gitu ya. Ada alasan khusus nggak Mas? Kenapa? Ya saya sebetulnya bukan hanya tujuan pengen rekaman sama musisi luar aja, bukan itu. Tapi awalnya banget dari tahun 2002 itu saya bikin album solo dari Peter Erskine, terus Vinnie Colaiuta dan lain-lainnya sampai Dave Weckl dan Simon Phillips. Saya pikir saya ingin mengumpulkan semua, terutama drummer itu. Jadi semua, karena saya anggap saya dulu nonton mereka gitu. Zaman dulu tuh kayaknya untuk menjangkau mereka susah banget gitu loh. Kok sekarang jauh lebih mudah. Jadi buat saya itu adalah suatu kesempatan dan ternyata sangat memungkinkan. Dulu mungkin kita sangat susah untuk bisa ngajak rekaman siapa gitu. Sekarang dengan ada internet dan lain-lain semuanya bisa dengan mudah. Dan kenapa saya tetap memilih mereka? Saya pikir itu adalah hero saya juga dulu ya, Peter Erskine. Saya bermusik dulu mendengarkan mereka. Jadi saya kepengen sekali. Tentunya mereka pasti punya pengalaman yang beda lagi dan karena saya belum kesampaian untuk sekolah semacam Dimas tadi sekolah di LA gitu. Saya anggap setiap bikin album itu adalah sekolah buat saya. Jadi saya belajar dari setiap album. Oh, rekaman dengan ini poinnya seperti ini gitu. Dan setiap album memberikan pelajaran yang berbeda mungkin ya Mas ya buat Mas Bujana sendiri kayak gitu. Iya, pasti itu. Oke, nah dari single ketiga Swarna Jingga, boleh diceritain nggak Mas? Menceritakan tentang apa sih single ini? Saya melihat warna-warna semua di dalam perjalanan album ini. Jadi karena saya kemarin sempat naik gunung ya, naik ke Lawu, jadi saya melihat setiap bagian itu ada warna yang saya terjemahkan di dalam lagu. Dari Kemalasana, terus Blue Mansion sampai ke Swarna Jingga. Swarna Jingga itu ya warna apa ya? Warna jingga, terus Swarna itu adalah emas. Jadi semua kepengen semua orang pasti kepengen sesuatu yang terang kan tentunya.
makanya saya ritme musiknya juga lebih bahagia, mungkin nggak sedih gitu, seperti itu. Dan tapi di acara korelasi ini saya bermain dengan Sadu, Martin dan Yandi. Ya, jadi kita main ulang gitu artinya, Oke. bukan dengan rekaman yang itu. Dan ini bisa dibilang perform live dari single apa namanya? Single ini Suara Jingga. ya dengan Suara Jingga ini pertama ya Mas ya untuk live performnya gitu. Maksudnya untuk secara dimainkan secara langsungnya. Iya, selain live pertama yang memang belum pernah juga saya, albumnya belum keluar sudah dimainkan secara live. Ini baru pertama kali. Makasih banget nih korelasi mau menerima Suara Jingga untuk tampil live. Oke, ini momen yang spesial dan mungkin sebuah hal yang baru juga nih buat teman-teman dari korelasi. Nah, kita pengen ngobrol ke Mas Dimas sekarang. Mas Dimas, kalau yang lu gelutin sekarang nih Mas, ada nggak sih project-project yang bisa lu share nih ke Sobat 7 yang kepengen tahu nih, yang kepo? Yang kepo nih. Kalau ada beberapa yang menarik, yang pasti saya inspirasi Mas Bujana tuh salah satu yang paling saya inspire juga, karena Mas Bujana tuh salah satu musisi yang menurut saya rajin banget menelurkan karya, membuat karya yang bunyinya sangat Mas Bujana gitu. Oke. Saya juga baru rilis album bulan Maret kemarin, album solo kedua yang judul Extension, bisa dicek. Nah, di luar itu saya lagi ngerjain sebuah project yang tadi namanya Korelasi. Itu menurut saya salah satu project yang keren banget, karena di situ menurut saya highlightnya adalah orang-orang yang biasa ada di belakang dari para musik, ibaratnya para penyanyi atau musisi-musisi besar. Di sini salut pada semuanya, semua pembuat yang punya ide untuk bikin acara ini, karena menurut saya orang-orang yang di belakang itu sangat pantas dan patut untuk dihargai, karena kemampuan mereka sebagai seorang musisi itu luar biasa. Dan saya bangga banget bisa ada di project ini. Saya bisa ibaratnya terlibat untuk menjadi jadi penata suara di acara ini. Tuh menurut saya pelajaran yang sangat keren banget gitu, karena saya bisa mendengar permainan teman-teman saya secara detail, dan menurut saya itu nggak semua orang bisa punya kesempatan itu sih. Dan terutama buat saya bangga banget bisa. Pertama, saya tuh pengen banget, jujur nih, saya pengen banget main sama Mas Bujana, tapi karena saya hanya bisa menjadi penata suara di singlenya biarpun live, tapi saya bangga sekali. Belum pernah ya. Mungkin bisa diagendakan nih Mas Bujana dan Mas Dimas. Kita tunggu karya-karya dari kolaborasinya kalian nih. Nah, tapi kalau dari Mas Dimas sendiri, ini apakah pengalaman pertama sebagai penata suara dalam sebuah event yang full gitu perannya sebagai seorang penata suara, atau gimana nih Mas? Mungkin kalau penata suara event full, karena perbedaannya event ini adalah semuanya sifatnya pre-recorded. Jadi kita ketemu, tapi kita saling ngumpul data karena pandemi, kita nggak bisa ibaratnya ngumpul segitu banyak gitu kan. Nah, mungkin saya pernah ngerjain beberapa project lain, cuman perbedaan project ini menurut saya kapasitasnya gitu, karena kita di sini ada 5 drummer, ada 5 pemain bass, ada 5 pemain gitar gitu kan. Mereka ibaratnya datang dari rekaman dari source yang berbeda, mereka rekaman juga di rumah dengan alat yang berbeda-beda gitu. Nah, tugas saya di sini gimana caranya menyatukan mereka semua menjadi satu, di mana semuanya itu punya suara yang ibaratnya sama, kualitasnya sama baiknya gitu loh. Karena kembali lagi permainan mereka berbeda-beda gitu kan. Mereka punya pro dalam arti plus poinnya atau powernya di masing-masing permainan mereka. Nah, saya tuh di sini gimana caranya berusaha untuk mengamplify permainan mereka supaya nanti begitu show itu terdengar semuanya, ibaratnya nggak ada yang belang gitu. Saya pengennya semuanya terdengar seperti aslinya. Itu sih salah satu bukan kesulitan ya, tantangan yang saya rasakan dalam mengerjakan proyek ini. Oke, nah aku dapat bocoran juga nih Mas Dimas, kalau ternyata konsep audio musik yang akan diangkat di Korelasi juga bakal mungkin berkesan buat audiens yang dengerin gitu. Nah, sampai sekarang udah sejauh mana Mas Dimas persiapannya? Oke, mungkin saya kalau bicara persenan udah 80% ya, karena tinggal satu lagu terakhir yang saya kerjakan. Saya kerja dengan produser-produser yang luar biasa banget. Mereka
spesifik banget ngasih datanya, mereka kasih datanya rapi, jadi semuanya saya kerjakan dengan dengan nyaman sekali gitu. Dan kalau dibilang yang salah satu lagu yang menurut saya paling, bukan semuanya menarik sih, karena di sini semua lagu sifatnya rearrange atau di aransemen ulang sesuai dengan warna dari produser-produser itu sendiri gitu. Jadi lagu-lagunya mungkin lagu-lagu umum, misalkan kayak lagu-lagu ada Gemu Famire, ada lagu medley juga yang kalau disebutnya biasa kita sebut Medes No Party karena biasa dibawakan di regular di live show, tapi Live music, di aransemen ciamik sekali. Oke. Pokoknya harus dengerin banget karena ini beda banget dari lagu aslinya gitu. Oke. Nah, mungkin last statement dari Mas Dimas nih buat meyakinkan Sobat 7. Kira-kira kenapa sih Sobat 7 harus banget nonton Korelasi tanggal 21 nanti? Kalau Sobat 7 pengen dapat sebuah performance yang berbeda, sebuah pertunjukan musik yang berbeda dari yang lain, dimana semua aspek itu dipikirin banget, dari musik, dari stage, dari lighting, semua dipikirin banget. Dan yang paling penting adalah kalau kalian ingin mengapresiasi musisi Indonesia terutama, dan buat saya musisi-musisi yang akan tampil nanti adalah musisi-musisi yang luar biasa. Menurut saya mereka adalah sosok-sosok yang pantas mewakili Indonesia ke mata dunia menurut saya, karena mereka punya kemampuan yang luar biasa banget. Dan yang pastinya saya pengen banget, cita-cita saya gimana semua ibaratnya musisi Indonesia itu ibaratnya punya kapasitas yang sama, karena saya personally pernah belajar di luar, saya pernah belajar di Indonesia, cuma menurut saya respect banget sama teman-teman saya musisi Indonesia karena mereka punya kemampuan dan attitude yang luar biasa sih buat saya. Jadi kalau penasaran ingin ditonton aja tanggal 20 Juni. Oke. 21. Tanggal 21 Juni. Gimana Mas cara nonton Korelasi ini? Konser, kolaborasi musisi. Caranya gimana nontonnya? Oke. Kalau nonton yang pasti bisa cek di IG-nya @korelasi_IDN. Kalau saya cek dulu kalau supaya nggak salah, iya. Kemudian acara ini gratis ya, kita bisa cek di loket.com. Tapi yang paling kalau mau simpel bisa buka Instagramnya, dicek di situ ada di link di bio-nya nanti, atau bisa langsung tanya-tanya ke adminnya supaya lebih jelas dan nggak salah. Oke, bisa dikepoin di Instagramnya di @korelasi_IDN. Korelasi_IDN. Nanti ada bio-nya di situ, bisa diklik untuk mungkin pemesanan tiket yang free itu ya Mas ya, di tanggal 20 Juni 2021. Nah, kalau dari sekarang dari Mas Bujana nih Mas, tanggal 20 Juni diperingati sebagai Hari Musik Sedunia gitu. Ada nggak sih Mas harapan dari Mas Bujana untuk seluruh musisi Indonesia di Hari Musik itu? Ya, harapannya pasti semua musisi pasti pengen manggung lagi pastinya, nggak jauh-jauh. Okay. Karena terutama gini, musisi itu berhubungan sama banyak orang, terutama performer ya. Untuk performer itu kan macam-macam, ada yang di lapangan, dimanapun semua perlu penonton, dan penonton juga perlu musik. Sampai dirayakan Hari Musik Sedunia mungkin bukan ya tentunya di Indonesia juga sangat memerlukan musik itu dengan beberapa genre yang berbeda ya. Kita berharap sih semua sehat dan segera situasi kembali normal dan semua musisi bisa beraktivitas, karena kami musisi ini yang sangat terpengaruh. Mungkin banyak yang terpengaruh juga yang lain, tapi yang tampil itu sangat terpengaruh karena nggak bisa manggung sama sekali gitu. Dan kembali ke korelasi lagi, saya terutama karena saya terakhir bisa diajak ikut korelasi, saya sangat berterima kasih dengan bisa ikut tampil di acara ini. Terutama memang kami musisi ini sangat tergantung sama Mas Dimas ini, karena penentu Mas Dimas ini. hasil permainan kami yang menentukan Mas Dimas ini. Bebannya lu berat juga ya jadi Mas Dimas ya di korelasi ini ya. Tapi kita percaya sama kemampuan dan juga skill yang dimiliki sama Mas Dimas. Nah, mungkin terakhir dari Mas Bujana, kenapa Sobat 7 harus nonton Korelasi? Kenapa? Ya, tadi Dimas sudah menjelaskan
banyak sekali musisi di Indonesia dan ini adalah mungkin seperti Ronald Steven mungkin kalau orang belum tahu mungkin ya di sinilah bisa nonton bahwa karyanya, nonton Ronald Steven, tahu Dimas Pradipta soundnya seperti apa. Ini semua beda karena jarang sekali sebuah acara musik yang melibatkan yang menampilkan si sound engineer sendiri gitu. Biasanya nggak pernah disebutkan kan, gitu dianggap di belakang layar. Dan sekarang ini semua yang di balik layar ditampilkan. Ronald Steven, ada Ava, ada Martin Siaan. Tentunya kalau pemain yang lain kan udah langsung di depan manggung ya, pemain bass, pemain gitar dan semua mewakili. Saya juga senang bisa bertemu pemain gitar yang sekarang lagi memang hampir semua album-album yang beredar sekarang mereka lah yang ngisi sekarang ya, senang banget gitu. Jadi nggak ada alasan untuk semua harus nonton ini gitu. Oke, bisa langsung aja dilihat di Instagramnya @korelasi_IDN. Oke, thank you banget buat Mas Bujana sama Mas Dimas yang udah ngeluangin waktunya. Kita langsung aja deh nonton perform mereka di Korelasi. Jadi tanggal 21 Juni 2021 ya, jangan lupa. Dan kepoin langsung Instagramnya di @korelasi_IDN. Thank you Mas, selamat sore, sehat-sehat ya. Itu dia tadi Sobat 7 keseruan kita ngepoin musisi-musisi Indonesia, ada Mas Bujana dan juga Mas Dimas di Sobat 7 Kepo pastinya. Dan spesial di Hari Musik tahun ini, tahun 2021, jangan lupa juga buat nonton event Korelasi yang bakal ditayangkan tanggal 20 Juni, hari Minggu pastinya. Dan jangan lupa juga buat nonton program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7 yang tayang setiap hari Rabu jam 5 sore. Karena kita bakal kepoin banyak banget orang-orang yang patut untuk kita kepoin. Saya Putra pamit, thank you, have a nice day. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.